Tuhan, mari siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya di awal minggu ini Tuhan, mari biar Kau Tuhan yang membekali hidup kami dengan firman-Mu, menguatkan dan memampukan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami mau terima dengan utuh firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, amin. Saya percaya apa yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan, kita percaya kita akan menerima dalam hidup setiap kita, amin. Baik dalam pujian penyembahan, dalam deklarasi iman kita percaya itulah yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, pagi ini saya dapat tema tentang berdamai dengan diri sendiri, saudara. Hal yang mungkin tidak cukup mudah untuk dilakukan untuk kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Apa sih maksudnya berdamai dengan diri sendiri? Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang belum bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Baik itu kepahitan, baik itu kekecewaan, penyesalan, dan segala macamnya. Dan itu yang kadang menempel dalam hidup setiap kita dan kita nggak pernah bisa lepaskan itu dalam hidup setiap kita. Dan itulah yang harus kita damaikan di dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan akan bawa kita terus terbang tinggi dan lebih cepat lagi. Tapi kalau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang pahit, semua yang mungkin tidak enak, semua kekecewaan dan itu terus menempel dalam kehidupan kita nggak bisa berdamai dengan itu semua, kita nggak bisa istilahnya terbang dengan kuat dan terbang dengan cepat, saudara. Karena di saat kita mau dibawa naik, pikiran langsung berjalan, oh iya, dulu pernah gagal, dulu pernah dikecewakan, dulu pernah istilahnya sakit hati dan segala macam. Tapi hari ini saudara, untuk kita bisa menerima semua janji, semua firman, perlu yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Saya nggak tahu apa yang menjadi masa lalu kita semua di tempat ini, apa yang menjadi mungkin sakit hati kita, kepahitan kita, hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi satu hal, hari ini mari kita belajar untuk kita mau berdamai dengan diri sendiri. Pada awal kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, itulah yang membuat ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Kalau hari itu mungkin Adam dan Hawa enggak jatuh dalam dosa, semua mungkin almost perfect, akan hampir sempurna kehidupan manusia. Tetapi karena kejatuhan itu yang membuat kita harus berusaha, harus punya effort, harus punya kemauan untuk mendekat hanya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini punya kerinduan untuk kita selalu dekat sama Tuhan, amin. Bukan dekat dengan yang lain, maksudnya bukan dekat dengan pribadi yang luar biasa yang lain selain Tuhan. Saya percaya just Tuhan, hanya Tuhan yang kita mau dalam hidup kita. Karena yang menjamin kita, yang menggaranti kita untuk kita bisa masuk surga, yaitu hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini, kadang kita berkata, saya kan udah bertobat, saya terima Tuhan, saya adalah lahir baru. Oke, itu adalah pembaharuan perjanjian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, even kita istilahnya dibaptis, terima Tuhan, terima perjanjian yang baru, tapi hati kecil ini, pikiran ini belum bisa berdamai dengan diri kita, maka akan terus kebayang-bayang manusia lama kita. Akan terus muncul noise dalam hidup setiap kita. Dan itulah yang harus kita pelajari dan kita buang jauh-jauh dari hidup setiap kita. Karena itu jujur sangat mengganggu hidup kita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ngalamin hal seperti ini, apakah mengganggu kita atau mungkin ya udahlah santai aja. Tapi saya rasa ini cukup mengganggu hidup setiap kita. Makanya hari ini ayo belajar untuk kita berdamai dengan diri kita sendiri. Apa yang ada di masa lampau di belakang kita itu sudah menjadi masa lalu. Kita melihat ke depan
bersama dengan Tuhan. Syaratnya apa, saudara? Untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan semua masa lalu kita. Cuma satu, kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Kadang kita ini gengsi, kadang kita ini istilahnya kalau ditegur ya kadang, ayo kamu habis ini ya, enggak. Kalau anak-anak muda itu kalau ditegur kadang excuse dulu, ngomong enggak dulu. Sampai nanti diselidiki, akhirnya baru mengaku. Tapi hari ini yang Tuhan mau ketika kita mau berdamai dengan diri kita. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku kepada Tuhan. Kita mau buka dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdamai dengan diri sendiri artinya apa? Kita mau mengaku, mau berubah dan melupakan apa yang ada di belakang kita. Karena ada lagunya, lupakan yang telah lalu, berlari pada tujuan, berlari pada panggilan Tuhan. Karena saya percaya kalau kita belajar berdamai dengan hidup kita, kita melupakan apa yang ada di belakang kita, itu akan membuat kita terus berlari kepada panggilan dan tujuan surgawi dalam kehidupan kita. Dan ada hal lain, bukan cuma berdamai dengan diri kita. Hal yang penting adalah kita juga harus berdamai dengan Tuhan kita. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita dibaptis, kita terima Tuhan, kita didoakan lahir baru. Ada perjanjian yang baru Tuhan buka dalam kehidupan kita. Yang lama sudah dibuang. Karena kita sudah berdamai dengan diri kita, mau mengakui dosa kita. Dan kita mau berdamai dengan Tuhan. Yaitu kita didoakan, kita melupakan, melepaskan semua manusia lama kita. Kita didoakan, terima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, itulah namanya kita berdamai dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membuka semuanya dalam kehidupan kita, sudah. Dia satu-satunya sumber yang akan membuka pintu demi pintu dalam hidup kita. Bayangin kalau kita sendiri kita belum berdamai dengan Tuhan, kalau kadang kita masih kecewa sama Tuhan, kita kepahitan sama Tuhan, kita nggak bisa melihat semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita karena ditutupi dengan semua hal-hal yang bikin kita sakit, kecewa dan pahit sama Tuhan. Tapi kalau kita mau berdamai dengan Tuhan kita sendiri, saya percaya semua pintu-pintu akan terbuka bagi setiap kita. Tadi dideklarasikan, dikatakan open doors dan financial freedom terjadi. Itu yang akan dibukakan oleh Tuhan ketika kita bisa berdamai dengan diri kita dan kita bisa berdamai dengan Tuhan kita. Kita mau terima Tuhan untuk Tuhan meng-guide hidup kita. Istilahnya kalau dalam game itu biasanya ada rules-nya, ada peraturannya, ya kan. Kemarin si Sofi waktu khotbah di Lifeguard di Youth, dia bilang dia nonton sebuah film, judulnya itu Gran Turismo. Jadi dari seorang yang suka main games mobil-mobilan, ada kesempatan untuk menjadi seorang pembalap sungguhan. Ketika dia istilahnya main games, itu kan duduk di rumah di kamar dengan santai, ya kan, sambil dia ngotak-atik. Tetapi ketika hidupnya beralih, ketika menjadi pembalap sungguhan, dia ada di kemudi di dalam sebuah mobil balap.
itu sebuah hal yang berbeda. Dan tentu ada rules-nya, tentu ada panduannya, ada yang mengguide-nya. Seorang pembalap itu kadang ada punya mikrofon di sini untuk apa? Untuk mendengar pelatihnya ngomong apa. Kan pelatihnya bisa melihat dari monitor, ayo nanti tikungan ke sini, salip dari kanan, salip dari kiri, ayo turunin speednya, ayo sekarang ke pit stop untuk isi bensin dan segala macam. Pelatihnya mengguide dia supaya dia mengendarai dan membawa mobilnya dengan benar. Begitu pula hidup setiap kita, saudara. Kita menjadikan Tuhan coach, menjadikan Tuhan pelatih kita. Untuk apa? Untuk Tuhan mengguide, melatih hidup setiap kita, memberitahukan jalan mana yang harus kita tempuh. Dan kalau kita lakukan ini, ada damai sejahtera yang akan Tuhan turunkan dalam kehidupan kita. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan Tuhan kita. Kadang kita pernah merasa pahit, kecewa sama Tuhan, tapi kita bisa berdamai dan melupakan itu dan berjalan bersama Tuhan untuk melihat masa depan di tangan Tuhan. Saya percaya hari ini, saudara, ayo belajar. Mungkin setiap orang punya masa lalu yang begitu kelam, semua punya mungkin pengalaman yang begitu pahit, tapi ayo belajar melupakan itu. Muncul nggak kadang-kadang? Muncul, saudara. Kadang kalau kita lagi mau gaspol sama Tuhan, tiba-tiba tuh iblis pintar akan munculin itu dalam pikiran kita. Kita lagi lari kencang, tiba-tiba iblis hembuskan itu, jadi kayak ngerem mendadak sedikit. Oh iya, nanti ini lagi, nanti sakit lagi, nanti pahit lagi. Dan itulah yang harus kita lawan, saudara. Jadi saya katakan kita sudah taruh Tuhan sebagai coach dalam hidup kita. Seperti seorang pembalap yang mendengar dari telinganya arahan pelatihnya. Begitu pula hidup kita, kita mendengar dari Tuhan arahan langsung yang kita terima dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kadang kenapa kita sulit untuk melakukan itu? Sulit untuk berdamai dengan diri kita. Ada 2 poin, saudara, yang mau saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar dari kisah Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 6 sampai 12. Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kita sama-sama tahu kisah Kain dan Habel. Ketika Tuhan sudah ngomong, mengapa hatimu panas? Itu warning yang sudah Tuhan berikan dalam hidup Kain. Itu peringatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa hatimu panas, Kain? Kenapa hatimu panas? Tetapi Kain tetap berpegang teguh pada apa yang dia pikirkan. Dia mengajak Habel ke padang, dipukulnya dan dibunuhnya. Tuhan datang lagi, nanya, di mana adik kamu? Kain mengaku atau enggak? Dia gak mengaku kan. Aku gak tahu Tuhan, memang saya baby sister adik saya, ya kan. Memang saya ini susternya adik saya gitu. 2 kali Tuhan ngomong langsung sama Kain. Tapi 2 kali juga Kain dengan pengertian diri sendiri. Dia menjawab, Tuhan, bukan karena dia takut sama Tuhan, tapi karena apa? Karena egonya, karena keras kepalanya, dan tegar tengkuk yang gak bisa dikalahkan oleh Kain.
Hal pertama, kadang kita ini masih keras kepala, tegar tengkuk, egonya tinggi. Itu yang membuat kita gak bisa mengaku di hadapan Tuhan dan berdamai dengan hidup kita. Kain sebelum kejadian ditanya Tuhan, kenapa hatimu panas? Lalu dia tetap dengan keras kepala melakukan kebenciannya pada Habel, ketidakterimaannya sama Habel. Dan akhirnya dia melakukan sebuah kejahatan. Ditanya lagi, adik kamu mana? Dan dengan keras kepala juga dia berkata, aku gak tahu Tuhan. Emangnya aku penjaga adikku. Hal-hal seperti ini saudara. Orang-orang yang keras kepala itu pasti gak akan pernah mau menerima nasihat. Menerima warning dan peringatan. Itu even berasal dari Tuhan. Penyebabnya apa? Karena untuk menutupi kekurangan, untuk menutupi kesalahannya. Manusia itu kadang suka mengelak, saudara. Dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau mengaku, tapi dia excuse, defend, bertahan dengan jawabannya. Ketika ditegur, dia mungkin nggak terima tegurannya, dia mendefend diri, bertahan, berargumen. Supaya apa? Supaya menutupi kekurangan dan kesalahannya. Akibatnya apa? Orang-orang yang seperti itu akan sangat sulit untuk bisa menerima nasihat, warning dari Tuhan. Firman Tuhan sendiri akan sulit diterima. Hari ini saudara, yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mau jadi seperti Kain yang dengan keras kepala udah dikasih peringatan sebelum membunuh, dihiraukan, akhirnya melakukan sebuah kejahatan, ditanya lagi, malah berbohong. Malah jawab gak tahu sama Tuhan. Itu yang namanya keras kepala, saudara. Apakah kita mau seperti itu, saudara? Saya rasa itu bukan hal yang patut kita tiru. Tapi itu kadang yang membuat sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Mari doa. Yang tahu adalah pribadi kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu balik ke pribadi masing-masing. Saya kalau tiap pagi itu suka doa gini sama Tuhan. Tuhan, saya ini kadang kan orangnya nih emosian ya. Kadang cepat sedikit naik gitu kan, emosinya. Tapi saya cuma bilang gitu, Tuhan, pokoknya hari ini apapun yang dilakukan, jasmani rohani, tolong kuasai hidup saya. Semua perkataan, semua pikiran, semua apapun tolong kuasai Tuhan. Biar hari ini saya berjalan sama Tuhan. Itu yang saya coba lakukan setiap pagi di saat saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kuasai hidup saya. Full dari atas sampai bawah. Karena apa? Karena biar kita juga punya istilahnya kepercayaan berpegang teguh bersandar sama Tuhan. Bukan dengan bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang membuat kita mengurangi semua rasa-rasa keras kepala kita. Itu yang mengurangi semua mungkin hal-hal yang tidak baik di hidup kita. Mari belajar dan doa setiap pagi, setiap hari sama Tuhan. Apa yang jadi kelemahan kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku taruh kelemahanku supaya aku bisa melawannya, bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Lalu yang kedua, saudara. Hal yang kedua, kadang manusia itu ada rasa sombong dan angkuh. Ya. Mungkin tanpa sadar kita berperilaku, bersikap seperti itu. Tetapi itulah yang membuat kita menjadi sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin kita nggak sadar kadang perkataan kita, sikap kita, perbuatan, cara kita, cara pandang kita melihat sesuatu, melihat seseorang itu kadang mencerminkan kesombongan di hidup kita. Yang paling gampang itu kalau memandang seseorang, ya kan, kalau kok kayak gitu, kok seperti itu. Nah, itu mungkin cuma reaksi sesaat, tetapi itu yang timbul dari apa? Dari
rasa kesombongan di hidup kita, saudara. Dan itulah yang harus kita kikis di hidup kita supaya kita bisa berdamai dengan diri kita. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Yesaya 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Firman-Nya ada, saudara. Makanya hari ini mari kikis semua rasa ini dalam hidup setiap kita, kesombongan, keangkuhan kita. Orang kadang ketika ada di posisi di bawah Tuhan terbang tinggi, pilihannya dua, rendah hati atau tinggi hati. Ketika lagi ada di atas, itu pilihan cuma dua, rendah hati atau tinggi hati. Hari-hari ini Tuhan akan membawa kita terus terbang dan bukan turun. Tapi ayo sebelum kita mengalami akan hal itu, buang semua kesombongan, keangkuhan kita, berdamai dengan diri sendiri. Dan ketika Tuhan tiba waktunya akan mengangkat hidup kita, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kerendahan hati. Dengan hati hina ini, bukan dengan ketinggian hati, bukan dengan hati yang sombong. Tetapi kemanapun Tuhan bawa kita, apapun yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, maka yang ada di sini adalah kerendahan hati, bukan tinggi hati. Jadi hari-hari ini ayo mulai koreksi, belajar untuk mulai menghapus semua rasa-rasa yang seperti ini. Kalau mungkin kita merasa, oh iya kadang kalau ngomongin orang nih keterlaluan. Kadang kalau saya istilah kasih nasihat orang ini kadang terlalu tajam kata-katanya. Ayo mulai belajar untuk mengikis semua kesombongan kita. Matius 5 ayat yang ke-37. Matius 5:37 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi hari ini saudara, kita punya sikap, kita mengambil sebuah keputusan. Kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, kita mau berdamai dengan Allah, lakukanlah apa yang tadi kita terima di firman Tuhan. Jangan sampai kita ngomong, oh ya saya sudah terima, saya nggak mau ngelakuin. Baru setengah perjalanan tiba-tiba melenceng, saudara. Tadi udah ya aku mau sekata, sepakat sama Tuhan. Tapi di tengah perjalanan ketika ada hembusan-hembusan yang iblis kasih, tiba-tiba langsung berubah haluan. Firman-Nya berkata, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dengan kata lain, kalau kita berkata ya pagi hari ini Tuhan, aku mau berdamai dengan diri sendiri, aku mau berdamai dengan Engkau, aku mau terima firman-Mu, maka jadilah anak-anak Tuhan yang konsisten berkata ya di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, mari koreksi diri, bereskan hidup, terima Yesus dalam hidup setiap kita, bangun hubungan dan libatkan Tuhan dalam hal apapun. Gak ada ruginya saudara. Kita diajarkan untuk selalu doa, tanya Tuhan, itu gak ada ruginya. Percayalah 100%. Gak ada ruginya buat setiap kita. Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan menunjukkan jalannya kalau kita bersandar padanya. Bukan pada pengertian kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi kita mulai bersandar dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka firman-Nya di Filipi 4 ayat 7 berkata,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita sudah bisa berdamai dengan diri kita. Kita sudah bisa seia sekata sepakat sama Tuhan. Dan kita mulai mengikis semua kesombongan, keangkuhan, keras kepala kita, tegak tengkuk kita. Maka ada damai sejahtera yang akan Tuhan turunkan dalam kehidupan kita. Dikatakan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kita membuat tameng, kita membuat pertahanan sehingga yang masuk adalah yang berasal dari Tuhan. Kita nggak akan lagi mendengar dengan jelas hembusan-hembusan dari si jahat. Mungkin masih kerasa anginnya, tapi itu tidak akan membuat kita, nggak akan membuat kita menjadi mundur, saudara. Tapi itu akan membuat kita terus memacu diri kita. Aku punya Tuhan di hidupku yang memelihara, menjagai hati dan pikiranku. Mari pagi ini, hari ini, koreksi apa yang masih belum berdamai dalam diri kita. Masa lalu, kepahitan, sakitan, kekecewaan, apapun itu. Ayo mulai didamaikan satu demi satu. Karena untuk kita bisa terima sesuatu yang besar, kita perlu ada yang besar. Amin. Dan kalau perlu ada yang besar, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu wadahnya, perlu di-upgrade dulu wadahnya supaya kita bisa menerima yang besar dari Tuhan. Amin. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan sediakan semua yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Saudara, berdamai dengan diri sendiri. Contoh yang jelas dalam Alkitab, kita bisa tahu contoh yang paling jelas dalam Alkitab itu adalah Yusuf. Ya. Bagaimana Yusuf itu dia berdamai dengan dirinya sendiri, melupakan segala sesuatu yang telah terjadi di belakangnya, dan dia berlari menuju kepada yang di depannya. Ya. Jadi kita belajar, akhirnya kita bisa melihat daripada semua kisahnya Yusuf, dia mendapatkan double porsi. Semua janji Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya. Bahkan dia dapat menjadi berkat buat bangsanya, buat hampir seluruh dunia pada saat itu. Pada masa kesukaran, dia bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Saudara, ini sangat bagus sekali belajar kita berdamai dengan diri sendiri, melupakan masa yang lalu. Seperti Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau melupakan. Dan Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, berlari kepada panggilan. Mari kita berlari kepada panggilan kita, melupakan segala sesuatu, berlari, bukan berjalan enak-enak. Lari kepada tujuan sampai tercapai destiny kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah kami sembah, kami puji Engkau dengan segenap hati. Kau sempurnakan semua penyembahan kami Tuhan dan pujian kami. Kami mendengar akan firman-Mu, buat kami meresponi Tuhan. Melupakan segala sesuatu yang telah dan pernah menimpa dalam hidup kami seperti Yusuf. Dia melupakan semuanya Tuhan dan berlari kepada tujuan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami untuk kami boleh berdamai dengan diri kami. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sesudah pemilu ini Tuhan, banyak gejolak
yang kami dengar, banyak gejolak bagi setiap orang yang merasa dirugikan. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami datang di dalam nama-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Banyaklah Engkau berbicara kepada grup-grup calon-calon presiden yang kalah. Kami doakan Tuhan, banyaklah Engkau berbicara, berikan penerangan-Mu, berikan pencerahan-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka tidak melakukan segala sesuatu dengan emosi, tapi benar dengan pikiran yang sadar dan hikmat yang daripada-Mu. Bapa, kami sungguh menyerahkan akan kejadian demi kejadian apa yang saat ini menimpa daripada setiap calon-calon presiden dan grupnya yang kalah ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau damaikan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri. Kami minta dalam nama-Mu boleh terjadi atas mereka. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, bagi calon-calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Berikan tetap Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, beri roh kerendahan hati, beri roh hikmat, kebijaksanaan untuk tetap mengerti dan mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk meneruskan akan semua planning daripada Bapak Presiden kami ini untuk mencapai sesuatu Indonesia emas. Bapak, kami tahu untuk mencapai Indonesia emas seolah-olah merupakan sesuatu hal yang sangat tinggi. Tetapi jikalau itu semua ada di dalam rencana-Mu, semua pasti bisa terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati akan Bapak Presiden kami. Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Engkau pagari dengan pagar yang daripada-Mu. Tetap ada di dalam trek yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya dapat melakukan bagiannya sampai garis akhir. Bapak, sungguh kami menyerahkan akan seluruh keadaan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah atas bangsa ini Tuhan. Dan Kau pegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami tahu bahwa waktunya kami harus lakukan lawatan lagi Tuhan di pulau-pulau di Indonesia. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengatur dan menentukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah pimpinan-Mu yang memimpin kami sampai segala sesuatu rencana-Mu jadi atas pulau-pulau di Indonesia. Tapi satu perkara kami minta, lawatan-Mu terlebih dahulu. Kirimkan akan penuai-penuai Tuhan. Kirimkan roh penuai, malaikat penuai Tuhan. Untuk mempersiapkan segala sesuatu di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bapak, ini waktunya kami mau berdoa buat pribadi kami. Mari saudara, apapun yang menjadi masalah saudara dimanapun saudara berada, baik di tempat ini maupun dimanapun juga saudara berada, yang streaming maupun dimanapun, anak-anak Tuhan, mari berdoa. Ceritakan semua masalah kita. Bapak itu Bapak yang luar biasa. Bapak yang sangat mengerti keadaan persoalan anak-anaknya.
Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan semua beban-beban kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang sangat mengerti, yang saat ini dalam keadaan sakit, mengalami penderitaan penyakit yang gak sembuh-sembuh. Bapak kami doakan, yang berbaring di rumah sakit, yang mengalami perkara-perkara yang sangat tertekan karena sakit penyakit. Engkau buka jalan Tuhan, Engkau Bapa penyembuh, Engkaulah yang akan menolong atas segala pergumulannya. Bapa dengar doa daripada setiap anak-anak-Mu yang mengalami tekanan ekonomi Tuhan. Hutang piutang, kontrakan yang habis, pembayaran kebutuhan sehari-hari. Bapa kami minta di dalam nama-Mu Engkau datang dan Engkau sendiri akan membuat jalan sampai tetap mereka dapat mengatasi semua kekurangan secara ekonomi ini Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan tentang keluarga, baik suami, istri, anak-anak semua Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu Kau beri solusi supaya mereka boleh keluar daripada masalahnya. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau mendengar doa kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami daya tahan tubuh supaya kami dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama-Mu Tuhan, inilah minyak yang Engkau berikan dari surga. Suatu minyak yang tidak dijual di dunia. Kami mengucap syukur untuk minyak kepahlawanan ini. Biarlah hidup kami terus mengalami kemenangan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan ini masuk pada mata kami, pada telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami serta hati kami. Buat kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Engkau yang akan mengikis habis semua yang tidak benar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami minta pimpinan pada tangan kami dan kaki kami ini Tuhan. Biarlah hari ini perjalanan kami berhasil. Apa yang kami lakukan adalah bersama-Mu Tuhan. Mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bersama-Mu. Dan kami menerima hak bagian kami hari ini. Bersama Engkau Tuhan kami akan berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami percaya bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Hidup kami hari ini kami tahu. Hari pertama dalam minggu ini kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.